jadi DO, tidak mau melanjutkan atau mengulang. Nah itu juga nanti kita sebagai instansi di dunia pendidikan kurang mensukseskan, ya wajar 9 tahun Pak Ko, sehingga dia harus diluluskan. Barangkali nanti di tingkat selanjutnya atau dia mondok, dia akan lebih meningkat pengetahuannya seperti itu. Terima kasih. Untuk berikutnya yaitu langkah-langkah Ibu sebelum tadi memutuskan sebuah keputusan yang sangat dilema, itu apa kira-kira itu? Pertama kan kami mengumpulkan dari guru-guru mapel, juga wali kelas 6-nya untuk menganalisa nilai-nilai dari si A tadi Pak. Nilai-nilai harian bagaimana, nilai semester, nilai UTS, dan akhirnya pada nilai akhir jenjangnya seperti apa. Dan juga nilai sikap kesehariannya anak itu. Juga untuk guru-guru mapelnya juga saya mintai pertimbangan argumennya seperti apa untuk hasil penilaian si A tadi. Ternyata memang guru kelas pun mengakui memang pengetahuannya di bawah KKN, tapi dia punya kelebihan di bidang yang lain tadi, termasuk untuk presensi juga dia rajin, tidak pernah absen. Untuk tugas meskipun salah atau kurang benar mengerjakannya, dia tetap mengerjakan. Begitu Pak. Yang berikutnya itu, apakah ada pihak-pihak yang diajak istilahnya membantu untuk memutuskan perkara itu? Iya, mungkin juga karena sekolah itu punya mitra nih Pak, komite sekolah. Iya, komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa diajak rembuk bareng untuk menyelesaikan masalah anak yang memang hanya pengetahuannya saja yang dibawa atau kurang, sehingga untuk yang lain-lainnya kan dia masih punya kelebihan di bidang tadi, keterampilan misalnya olahraganya bagus, misalnya dia pintar ngaji, agamanya sopan santunnya juga bagus. Masa hanya karena pengetahuannya yang kurang saja harus tidak diluluskan, begitu Pak Bos. Terima kasih. Ya. Untuk yang berikutnya, kira-kira pengambilan keputusan Ibu itu atau sekolah ini ada nggak regulasi yang ditabrak atau dilawan dengan keputusan tadi itu? Iya. Atau memang sesuai dengan regulasi yang berlaku? Kalau sesuai regulasi memang anak yang dinyatakan lulus kan harus 1 tadi nih Pak, tidak mempunyai 4 nilai merah, artinya 4 nilai mata pelajaran di bawah KKN seperti itu. Tapi karena sekolah tadi setelah berembuk bareng guru-guru mapel dan guru kelasnya berdasarkan pertimbangan tadi, tidak hanya dari segi kemampuan saja, tapi juga dilihat dari sikap sosialnya, sopan santunnya, dan keterampilan aspek keterampilannya itu, maka karena hanya kemampuannya barangkali dia punya kesibukan lain di rumah atau kurang belajarnya atau memang IQ-nya seperti itu, hanya terbatas hanya itu. Tapi anak itu kan tetap punya kelebihan dan mungkin diberi kesempatan kalau ini nanti diluluskan, barangkali nanti di tingkat yang lebih tinggi akan lebih baik, lebih pintar, lebih maju seperti itu. Tidak jadi putus asa Pak. Kalau tidak diluluskan mungkin jadi anak itu jadi putus asa. Iya. Jadi pertimbangannya pada sebuah kebijaksanaan ya Bu. Kebijakan sekolah. Kebijakan tadi. Dengan mempertimbangkan efeknya nanti bila. Iya. Terima kasih Bu. Yes. Satu lagi pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan? Bahwa anak itu tidak hanya dinilai hanya dari satu aspek saja Pak. Anak itu mempunyai kemampuan yang global keseluruhan, aspek pengetahuan, aspek sikap dan sosial, juga aspek keterampilan. Kalau kita hanya menilai dari sikap dari aspek pengetahuannya saja,
pas ujian barangkali dia waktu itu tidak sempat belajar, atau pas sakit kondisinya tidak fit, atau ada sesuatu di keluarganya, orang tuanya sakit atau bagaimana, barangkali dia tidak sempat belajar atau kurang dalam belajarnya. Nah, itulah yang membuat dia nilainya pas di aspek pengetahuannya kurang. Tapi masih bisa dilihat dari kesehariannya, Pak, dari sikap sosialnya seperti apa dengan guru, sopan santunnya dengan teman-teman sebayanya seperti apa. Itu juga menjadi pertimbangan untuk penilaian sikap dan kepribadian anak itu. Apalagi barangkali juga dia punya aspek keterampilan yang menonjol. Barangkali dia karena untuk pengetahuan kurang, tapi untuk keterampilan olahraga, untuk hobi seninya juga mungkin dia punya kelebihan di situ. Apa salahnya kalau sekolah itu memberikan kesempatan mengembangkan potensi bakatnya untuk yang lebih baik dan memberi kesempatan yang lebih, waktu yang lebih untuk dia belajar lagi. Jadi Ibu memandang bukan hanya dari satu sisi, iya, betul. saja, Nah, dari betul, sisi yang beragam itu, iya, hanya pada satu kesimpulan itu ya. Iya, betul, Pak. Ya, mungkin dibutuhkan memang pemimpin yang arif dan bijak. Iya, betul, Pak. Terima kasih Ibu, nampaknya semua pertanyaan sudah saya sampaikan ke Ibu. Dan terima kasih, jawabannya sudah bagus. Mudah-mudahan ini membantu tugas saya, Bu. Guru penggerak. Dan mohon maaf sekali lagi karena saya mengganggu waktu Ibu. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Gus. Untuk Kakak. Mohon maaf Ibu, ini saya mengganggu waktu Ibu karena ada satu tugas dari program calon guru penggerak, yaitu untuk melakukan wawancara pada 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia Pak Gus. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya mulai ya Bu. Ya. Yang pertama, Monggo Pak Gus. selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, mungkin ada hal-hal yang mempunyai dilema Bu. Dilema etika, yaitu sebuah pengambilan keputusan di mana di situ ada dua hal yang sama-sama benar, sama-sama penting, harus diputuskan memilih salah satu. Apakah Ibu pernah mengalaminya itu? Jadi bagus untuk pengalaman yang ada di SD 3 Petendan itu kasus untuk dilema etika yang diutarakan Pak Gus itu adalah di kami, yaitu tentang anak yang dalam pembelajaran kurang, tapi dia kok sregep, tapi dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah ini situasi untuk akademiknya kurang, mau dinaikkan kok tidak bisa di akademik. Nah ini di sosial maupun di apa dia baik sekali. Untuk itu tidak pernah bolos, tidak pernah mengikuti pelajaran terus. Kami juga masih pusing untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Ya. Jadi antara dua dilema itu. Iya. Ya. Pada akhirnya Ibu memilih apa itu, apa anak itu mau dinaikkan atau tinggal kelas? Ya Pak, itu kami juga sempat untuk anak-anak yang seperti itu, kami juga sering memberikan solusi untuk remedi, tapi anak juga namanya kemampuan masih kurang, dan untuk keputusan itu kami pernah punya angan-angan kalau ada anak seperti itu kami naikkan, tapi kami pindahkan Pak. Tapi untuk itu kok kami tidak bijaksana kalau memindahkan anak dalam keadaan yang seperti itu ke SD yang lain.
akhirnya dari keputusan kami bersama-sama dengan teman-teman guru di SD kami, itu kami memutuskan untuk di sana, tapi dalam arti dia harus mendapat bantuan khusus untuk kenaikan tersebut. Berarti akhirnya dinaikkan ya Bu? Iya, dinaikkan. Apa yang kira-kira menjadi pertimbangan Ibu? Kenapa Ibu mengambil langkah tersebut? Ya Pak, ini yang pertama saya lihat untuk sisi umur. Dia umurnya kok sudah agak ke sana, nanti untuk SMP saja dia nanti tidak bisa meneruskan. Nah itu kami juga kasihan anak-anak yang seperti itu, kami naikkan. Yang kedua, dia sergap Pak untuk di sekolah KBM, terus tidak pernah bermasalah dengan guru. Nah itu kami pertimbangan untuk anak-anak seperti itu kami naikkan. Jadi walaupun dari sisi akademis kurang, tapi dari sisi yang lain non akademisnya menonjol ya. Iya, terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu, apakah dalam pengambilan keputusan itu Ibu mengalami tantangan atau hambatan? Ya semua mungkin ada tantangannya ya Pak, apalagi termasuk ini. Kami ingin dalam menaikkan anak yang itu kami lihat Pak, dari sisi satu kelasnya, kadang kemampuan anak itu kan di bawah KKM atau di apa ya Pak, itu kami naikkan. Kami punya tantangan di kelas untuk anak-anak yang lain yang merasa juga sama mungkin, itu juga kami memberikan pembinaan pada anak-anak pada di kelas itu, bahwa kenaikan itu tidak akademis saja, kita ada yang lain yang akademisnya kami ambil yang seperti itu. Terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu, dari keputusan yang Ibu ambil itu, kira-kira apa ada regulasi yang bertentangan dengan keputusan itu? Kalau regulasi, ngomong regulasi ya mesti ada Pak, karena untuk regulasi di kenaikan itu kalau memang pada nilai akademis itu ada beberapa di bawah KKM tidak bisa Pak. Jadi karena kita tunjang tadi dengan bantuan untuk meremedi ini, akhirnya pas KKM atau bagaimana itu kami naikkan. Jadi lebih pada kasihan itu dia, ada pertimbangan di situ. Pertimbangan kebijakan dari kami. Kebijakan itu. Tapi Ibu, dalam pengambilan keputusan itu, apakah Ibu melibatkan pihak lain atau adakah pihak lain yang melibatkan dalam pengambilan keputusan itu? Ya Pak, ada Pak. Selain guru kelas juga guru mapel yang setiap hari menghadapi anak tersebut, kami mohon bantuan untuk bisa anak ini nilai akademisnya itu ya di KKM minimal. Iya itu kami seperti itu. Terus kami juga mohon untuk perhatian khusus pada anak-anak itu, pada guru-guru mapel. Terakhir Ibu, ini dari serangkaian pertanyaan saya tadi, kira-kira pelajaran apa yang diambil oleh Ibu dalam pengambilan keputusan ketika menemui dilema IPK? Yang saya ambil dari itu keputusan betul-betul Pak, pada waktu pengambilan keputusan itu sangat penting sekali, karena melibatkan beberapa pihak, dari anak, orang tua maupun dari teman-teman sekelasnya, sehingga kita betul-betul pada pengambilan keputusan itu kami buat kebijaksanaan mungkin pada kami. Kami tidak merasa bahwa keputusan itu hanya gampang, ini kok mau paling naik bocah kayak gitu, tapi bagi kami adalah beban dalam menaikkan itu pada anak-anak yang seperti itu, biar anak-anak itu pada waktu keluar dari atau SD, lulus dari SD itu bisa mengikuti di SMP. Jadi dalam pengambilan keputusan
atasan harus lebih bijak di hari ya Bu. Iya, betul Pak Bos. Merugikan salah satu Iya, pihak. salah satu tidak dirugikan itu. Terima kasih Bu, nampaknya itulah pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Sekali lagi atas waktu dan kesetiaan Ibu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat membantu tugas saya dalam melaksanakan program guru pembela ini. Terima kasih ya Bu. Sami-sami Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih Pak. Selamat Sehat. sehat. Begini Pak Nur, jadi saya ada tugas dari CDP untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Ini salah satunya Pak Kepala yang saya berikan. Sekarang itu saya pertama mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Nur. Yang kedua, saya minta maaf barangkali mengganggu waktu kerja Pak Nur. Bisa dimulai Pak Nur ya? Bisa? Iya. Oke. Terima kasih Pak Nur. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti jawaban dari Pak Nur. Begini Pak Nur, yang pertama bahwa selama Pak Nur menjadi kepala sekolah, pernahkah Pak Nur menghadapi satu dilema pengambilan keputusan di mana itu ada 2 kebenaran yang saling berbenturan dan harus memilih salah satu kebenaran mana yang dipilih? Jawab apa pernah Memang ada beberapa dilema lah ya yang terjadi di sekolah dan yang harus dihadapi oleh kepala sekolah dan guru juga kan, dan itu harus diputuskan. Nah, walaupun keputusannya kadang bisa menjadikan salah satu pihak itu merasa tadi hubungannya dengan yang dilema tadi, banyak dilema etik kan, yang harusnya itu dua-dua sama hal yang bagus. Tentu kita harus mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu. Ini termasuk masalah yang dilema etik atau yang satunya, misalnya yang bukan oleh. Kalau kita sudah tahu ini bahwa ini adalah dilema etik, maka selanjutnya kita tetap musyawarahkan itu dengan berbagai pihak. Kalau itu hubungannya dengan siswa, saya panggil guru kelasnya untuk bisa melanjutkan baik gurunya, anak-anaknya. Namun sudah ketemu titik permasalahannya, baru akan saya teruskan. Misalnya memberikan contoh kasusnya Pak, misalnya dalam kasus atau kalau di kelas misalnya ya ada keributan dalam kelas, nah kemudian kan harus kita selesaikan. Nah, anak tak mau panggil itu kalau di kelas, sehingga nanti termasuk gurunya tadi, sehingga nanti akan mendapatkan satu keputusan yang tepat. Yang kedua, apabila itu terjadi pada lingkungan guru, kepala sekolah harus bisa memutuskan. Seandainya itu alasannya itu masuk akal, contoh misalnya ada guru terlambat, jelas salah, melanggar hukum kan. Tapi apabila alasannya itu menurut saya kok bisa masuk nalar ya, dan itu benar misalnya bocor di tengah depan, bocor di tengah jalan ya, saya sebagai kepala sekolah yang punya naluri moral yang manusia ya, kemanusiaan yang lebih,
sehingga itu saya anggap sebagai kewajaran, kemudian yang tidak melanggar aturan seperti itu Pak Gus. Ya. Jadi prosesnya, jadi misalnya pada salah satu guru yang terlambat ya Pak, Itu harus bijak mengambil dengan alasan yang tepat. alasannya. Dan itu tidak boleh diulang-ulang loh Pak. Iya. Itu lagi-lagi seperti itu, lagi-lagi itu tidak masuk akal. Ya, terima kasih Pak Nur. Iya. Berikutnya Pak Nur, kira-kira dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah sakit, siapa yang Pak Nur ajak untuk memberikan masukan? Kembali lagi, apabila itu terjadi pada anak, maka yang saya panggil ya guru kelas. Anak, kemudian guru kelasnya, apabila perlu orang tuanya. Sehingga nanti akan menjadi sebagai membuat keputusan itu tidak salah. Itu, kemudian guru, kalau perlu orang tua. Dan apabila terjadi pada satu sekolahan, yaitu guru-guru yang menyangkut kebijakan, misalnya ada rapat-rapat komite, ya guru komite juga saya panggil untuk menyepakati suatu keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya, ini Pak Nur kaitannya dengan misalnya dalam penyelesaian dilema tadi membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Maka Pak Nur membuat semacam schedule atau jadwal dari penyelesaian kasus itu. Jadi ya, jika kasus itu memang perlu untuk segera ditangani, Pak Bos, maka saya langsung. Tetapi apabila kasus itu perlu ditangani dengan hati-hati, kemudian waktunya agak panjang, maka saya bisa melaksanakan musyawarah, ada waktu rapat sekolah atau waktu-waktu tertentu agar tujuan dari penyelesaian tadi yang waktunya agak longgar itu tidak teratasi. Jadi kembali lagi, apabila itu harus langsung ya bisa tangani langsung, tidak usah menunggu rapat sekolah, tidak perlu. Kecuali kasusnya ada. Udah. Terima kasih. Terima Pak Nur. Nah, Ini kaitannya dengan seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nur dalam pengambilan keputusan dalam dilema itu. ada Pak Bos. Saya dari awal sudah sebutkan bahwa yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan, yang membantu ya, itu ya guru Pak Bos. Guru. Kemudian orang tua juga membantu kami dari komite juga itu. Nah, Terakhir Pak Nur, ya. dari semua itu, mungkin dari awal Pak Nur menjadi kepala sekolah sampai sekarang, nah ini ada satu pelajaran yang harus kita ambil kepada apa itu Pak Nur, dari kaitannya dengan proses pengambilan Yang saya petik dari itu karena diawali dari musyawarah ya, baik kepada termasuk anak, orang tua, komite dan sebagainya, sehingga hasil dari keputusan yang saya ambil tidak mengalami gejolak yang luar biasa baik dari anak, guru maupun masyarakat. Saya petik itu kita harus bermusyawarah, dengan stakeholder gitu ya. kata kuncinya Musyawarah ya. yang dari situ ya Pak. Terima kasih Pak Nur. Nampaknya pertanyaannya sudah saya sampaikan itu sebagai tugas kami. Oke, mudah-mudahan dapat
lagi saya mohon maaf yang sesuatu dan ucapan terima kasih yang banyak atas Itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Agus lancar dalam menjalani proses CGP itu, Pak Agus. Selamat Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, rekan CGP yang hebat. Hari ini saya akan melakukan analisis pada studi kasus yang terjadi pada 3 kepala sekolah yang saya wawancarai. Bapak dan Ibu, setelah saya melakukan wawancara terhadap ketiga kepala sekolah tersebut, maka saya mendapatkan hal yang unik yang menjadikan bahan saya untuk wawancara. Yang pertama, antara kepala sekolah yang satu, Ibu Siratun dan Ibu Stianisih, ini terdapat satu kesamaan kasus, yaitu masing-masing mengangkat kasus dilema ITK antara meluluskan atau menaikkan anak atau tidak menaikkan anak yang nilainya di bawah KKM. Sementara itu pada kasus Pak Nurfala cenderung tidak terjadi dilema ITK. Saya ulas terlebih dulu antara kasusnya Ibu Siratun SPD dan Ibu Stianisih. Pada kedua kepala sekolah tersebut menyampaikan kasus bahwa terdapat anak didiknya yang memiliki nilai di bawah KKM, dan itu tidak hanya 1 mapel sampai lebih dari 4 mapel di bawah KKM, tetapi mereka menemui dilema apakah anak tersebut mau dinaikkan atau tidak. Kalau dinaikkan, ini dilemanya mengurangi rasa keadilan, terutama bagi anak-anak yang KKM-nya lebih. Kalau tidak dinaikkan anak tersebut, maka usianya akan semakin bertambah dan cenderung anak itu menjadi minder, kemudian memutuskan tidak sekolah. Ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan kita untuk wajib belajar 12 tahun. Adakah semacam pertentangan di antara kasus itu? Ada, yaitu antara keadilan, justice, versus kasihan atau mercy. Yang kedua, siapakah yang terlibat dalam kasus tersebut? Ini adalah yang pertama anak tersebut, kedua wali dari wali kelasnya, terus yang ketiga guru lainnya di bawah guru kelas di mana anak tersebut tinggal atau di kelasnya. Yang berikutnya kepala sekolahnya. Kemudian saya analisis berikutnya, apa fakta-fakta yang ada yang relevan dengan kasus tersebut. Faktanya yang pertama bahwa anak itu memang memiliki kemampuan yang rendah sehingga nilainya rendah di bawah KKM. Kemudian kemampuan belajarnya juga rendah. Sementara usia anak itu sudah semakin bertambah, semakin dewasa. Kemudian fakta yang lain bahwa ada program pemerintah untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun. Yang berikutnya, apakah dalam kasus itu terjadi pelanggaran hukum dalam uji legal? Saya analisa bahwa dalam kasus itu tidak ada pelanggaran hukum, hanya terjadi semacam pelanggaran etik atau kode etik, di mana seorang pendidik tidak mampu memenuhi rasa keadilan untuk semua anak. Yang berikutnya, dalam uji kebenaran atau benar atau salah terhadap kasus tersebut, yang pertama saya menjumpai bahwa
ada rasa bersalah pada guru, terutama wali kelasnya, karena belum bisa berbuat maksimal, bertindak adil dalam mendidik anak. Yang kemudian, apakah ada yang Anda rasakan apabila keputusan itu dipublikasikan? Mereka merasa apabila keputusan itu dipublikasikan di media sosial, merasa tidak nyaman karena seolah-olah akan membuka kelemahan sendiri. Berikutnya, jika situasi adalah situasi dilema, paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah apa? Jadi di sini terjadi paradigma pengambilan keputusan antara keadilan melawan kasihan. Kemudian berikutnya, 3 prinsip dilema yang ada, kemudian prinsip mana yang dipakai. Di sini dalam kasus ini antara Bu Sri Atun dan Bu Setianingsih menerapkan kasus care-based thinking atau berbasis pada rasa peduli. Berikutnya, apakah ada sebuah penyelesaian kreatif dalam berpikir sebelum untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dalam kasus seperti ini, yaitu dengan pertama merevisi standar kriteria kemampuan minimal, ketuntasan minimal dari anak supaya dapat dijangkau oleh anak-anak yang memiliki nilai rendah. Kemudian membuat semacam remedial, kegiatan remedial di mana anak tersebut sebelum tuntas harus ada kegiatan perbaikan sehingga sampai dia mencapai nilai yang besar. Berikutnya, apa keputusan yang Anda ambil yang pada akhirnya keputusan yang diambil adalah dengan menaikkan anak tersebut karena merasa kasihan, atau yang kedua usianya sudah bertambah dewasa, dan kalau tidak dinaikkan maka dia akan cenderung putus sekolah. Kemudian berikutnya, pada kasus yang terjadi pada Bapak Nur Falak SPDSD di SD Negeri 03 Populer, di SD 03 Petarukan, ini tidak terjadi dilema etika. Di situ hanya ada semacam kasus rujukan norma. Kenapa gitu? Karena Bapak Nur Falak menyampaikan bahwa ada salah satu guru yang terbiasa berangkat terlambat, sedangkan itu adalah menjadi tugas dari guru tersebut bahwa guru itu harus datang lebih awal dari siswanya. Nih, di sini sebenarnya bukan dilema antara menasihati atau tidak, antara memberi teguran atau tidak, antara memberi peringatan pada guru atau tidak. Di sini hanya ada satu rujukan bahwa sebenarnya guru memang diwajibkan untuk datang lebih awal, sehingga di sini tidak terjadi kasus dilema etika. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia dan rekan-rekan yang hebat, analisa saya terhadap 3 kepala sekolah yang saya temui, dan mudah-mudahan dapat membantu kegiatan saya dalam PDB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.